Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semuanya. Masih bersama Ustazah Krisna dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 2. Kali ini Ustazah Krisna akan membahas tentang mengenali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pantun. Siapa yang masih ingat? Pantun kita pernah membahasnya di semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas pantun di kelas 5 semester 2. Pantun ialah sebuah karya sastra yang mempunyai rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang sangat penting, termasuk dalam jenis puisi lama. Nah, pantun ini sendiri termasuk ke dalam jenis puisi lama. Masih ingat puisi lama itu apa? Puisi lama ialah puisi yang mempunyai syarat dalam membuatnya. Nah, syaratnya apa? Nah, yang pertama, dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian setiap baris ada 8-12 suku kata. Yang ketiga, mempunyai sampiran dan isi. Yang terakhir mempunyai atau bersajak A, B, A, B. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, ini. Buah salak enak rasanya. Serat tanda pohon berduri. Orang galak seram rupanya. Tampang saja bukan dari hati. Nah, dari contoh yang sudah kita baca tadi, kalian lihat ciri yang pertama. Dalam satu bait ada 4 baris. Nah, ini ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita cocokkan lagi. Ciri-ciri yang kedua, setiap baris ada 8-12 suku kata. Kita lihat. Bu, wah, sa, lak, nak, rasanya. Ada berapa suku kata? Iya, ada 9 suku kata. Kemudian silakan kalian hitung sendiri ya caranya tadi ya. Kalau ini serat, tanda, pohon, berduri. Nah, begitu ya cara menentukan suku kata. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Ya. Nah, sampiran biasanya berada di baris pertama dan kedua. Kemudian isi ada di baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita lihat lagi. Bersajak AB. Nah, kita lihat maksudnya AB itu bagaimana? Maksudnya adalah huruf vokal paling akhir pada setiap baris. Kita lihat. Baris pertama, huruf vokalnya adalah A. Nah, kemudian baris kedua, huruf vokal terakhirnya adalah I. Baris ketiga, huruf vokalnya adalah A. Baris keempat, huruf vokalnya adalah I. Ya, berarti maksudnya bukan sajaknya AI, tetapi diibaratkan baris pertama dengan baris ketiga itu adalah huruf A. Baris kedua dengan baris keempat itu adalah huruf B. Jadi, kita bisa lihat huruf vokal terakhir di baris pertama dan ketiga itu sama. Huruf vokal di baris kedua dengan keempat itu sama. Jadi, kita bisa melihatnya, kita bisa mengibaratkannya dengan sajak A, B. Ya, oke. Nah,
Sekarang kita akan belajar menggali isi pantun. Perhatikan contoh. Pergi ke pasar membeli gergaji, tapi jangan dibuat main-main. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Nah, kira-kira kalau kita itu ingin menggali isi pantun, berarti yang harus kita lihat pertama kali adalah baris yang keberapa? Ya, baris ketiga dan keempat. Kita lihat ini penjabarannya. Nah, isi pantunnya berarti adalah ajakan menghemat energi sejak dini. Kok bisa? Nah, kita lihat dulu. Kembali ke contoh tadi. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Nah, maksudnya adalah pantun ini mengajak kita untuk menghemat energi. Kita bisa melihatnya langsung di baris ketiga dan keempat. Sudah paham? Ya, kita lanjutkan. Nah, kita melihat menggali amanat pantun. Nah, amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Ya, masih ingat? Pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, kita lihat. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun. Sama dengan bagaimana mencari isi pantun tadi ya. Kita lihat contohnya. Memandangi hujan rintik-rintik, mengusir lamunan agar pergi. Kalau kita bisa menghemat listrik, pasti kita tidak akan merugi. Nah, kita bisa melihat dari baris ketiga dan keempat. Kira-kira apa amanat yang disampaikan dalam pantun tersebut? Nah, ini penjabarannya. Pantun di atas memiliki amanat bahwa semua makhluk hidup di dunia memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi dapat membantu manusia untuk beraktivitas dan melakukan pekerjaan. Tanaman yang dapat hidup karena energi matahari. Hemat energi tidak akan membuat kita rugi. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hemat energi. Ya. Nah, kali ini kita akan Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian dicoba. Semoga penjelasan Ustazah tadi bisa bermanfaat untuk Ananda semuanya. Ini silakan kalian kerjakan. Ada satu pantun, kemudian kamu kerjakan nomor 1 dan 2. Kalian cari isi dan amanatnya. Ya, silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian bisa difoto, kemudian silahkan dikirim ke nomornya Ustazah Krisna. Oke, ada kurang lebihnya Ustazah Krisna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.